Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Advanced Pharmaceutic. Pada topik diskusi kita kali ini, kita akan membahas terkait permasalahan ketika kita mencampur sediaan farmasi dalam proses peracikan. Kenapa ini sangat penting? Karena paradigma peracikan di pelayanan kefarmasian, utamanya di apotek ataupun di rumah sakit, sekarang itu jarang sekali ada proses peracikan dari raw material. Kenapa demikian? Karena ketika apotek mengadakan raw material seperti bahan pengisi saccharum lactis, kemudian bahan aktif theophylline atau bahan aktif paracetamol, ternyata permintaan untuk proses peracikan dari bahan tersebut itu relatif turun, bahkan tidak ada. Oleh karena itu, proses peracikan yang ada di dalam pelayanan kefarmasian itu sudah bergeser. Dari raw material, sekarang sudah bergeser ke permasalahan, yakni peracikan dari bentuk sediaan. Artinya, ketika kita meracik suatu sediaan, itu bahan awalnya adalah sediaan yang lain juga. Artinya, kita akan mengubah bentuk sediaan seperti itu. Ini sangat relevan sekali untuk perkembangan proses compounding pada pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, kita harus sesuaikan perkembangan zaman ini dengan apa tantangan serta kebutuhan apa yang perlu kita persiapkan agar nantinya kita dibekali pondasi yang kuat dalam meracik suatu sediaan farmasi. Karena hanya seorang apotekerlah yang bisa dan berwenang untuk menjamin mutu sediaan farmasi. Oleh karena itu, di sini kita akan berdiskusi problematika ketika kita mencampur suatu sediaan farmasi. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita harus pahami dulu proses yang terjadi ketika kita melakukan compounding atau peracikan. Ada beberapa aktivitas yang tentunya aktivitas ini akan kita temui atau akan kita lakukan ketika kita melakukan proses compounding. Yang pertama, karena sediaan yang ada di pasaran itu paling banyak adalah sediaan padat. Dan sediaan padat pun yang paling banyak adalah sediaan tablet, maka aktivitas paling banyak yakni mematahkan tablet. Jadi kita membelah atau mematahkan suatu tablet ketika proses peracikan. Ini paling sering dilakukan. Ketika ada suatu tablet, ternyata dosis yang dibutuhkan atau jumlah obat yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan jumlah dari tabletnya secara utuh. Artinya kita perlu membagi tablet tersebut menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu tablet perlu dipatahkan. Ada beberapa teknik ketika mematahkan suatu tablet ya. Idealnya ketika kita menginginkan suatu obat dengan jumlah 250 dengan potensi sediaan itu 500, maka kita cukup membagi dua. Dan dalam sediaan tablet biasanya ada garis tengahnya untuk membagi dua. Kalau yang diminta 250. Tapi kalau yang diminta ternyata 150, 100, ataupun 200, ataupun 400, kita akan relatif kerepotan. Ya, kalau bahan aktifnya itu nanti tidak terlalu problem ketika jumlah obatnya bergeser. Tapi ketika ada obat-obat tertentu yang mana itu indeks terapi sempit. Artinya, obat dengan indeks terapi sempit itu kalau kadarnya sedikit naik di dalam tubuh, nanti efek toksik akan muncul. Kalau kadarnya sedikit turun di dalam tubuh, maka nanti akan terjadi subterapeutik atau tidak menimbulkan efek. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali. Terutama kita harus kenali mana obat yang bersifat indeks terapi sempit, mana obat yang tidak bersifat indeks terapi sempit atau terapinya longgar. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu agar ketika kita membagi suatu sediaan tablet, kita paham konsekuensi apa yang akan kita peroleh. Kemudian, cara membaginya sangat sederhana sekali. Tinggal kita timbang bobotnya saja, satu tablet tinggal kita sesuaikan berapa banyak yang diambil, dibagi dengan potensinya dikali bobotnya. Nanti kita peroleh bobot yang akan kita ambil. Itu adalah cara yang paling akurat untuk membagi suatu sediaan tablet. Tapi perlu kita ketahui, tidak semua tablet itu boleh dibagi. Kenapa? Karena ada beberapa tablet yang memang ditujukan
harus ditelan secara utuh. Tidak boleh dikunyah, tidak boleh dipatahkan. Contohnya, ada sediaan tablet yang namanya tablet sustain release atau tablet kuting. Jadi tablet itu ada yang dimodifikasi pelepasannya, misalkan dengan salut enterik ya. Jadi ada beberapa obat yang mana obat itu rusak karena asam lambung, dia akan disalut, ditutupi, dilindungi agar tidak terkena asam lambung. Nanti tabletnya itu akan hancur di usus, sehingga dia terproteksi. Kemudian ada juga obat atau sediaan tablet yang dirancang itu minumnya cukup satu saja, bisa memberikan efek 24 jam. Artinya dia lepas pelan-pelan. Nama sediaannya sustain release. Biasanya di dalam nama atau merek dagangnya itu ada kode-kode tertentu. Misalkan ada kode SR berarti sustain release. Ada kode PR, prolong release. Kalau ada kode-kode tertentu seperti itu tidak boleh kita patahkan. Apalagi kita gerus, itu tidak boleh. Oleh karena itu, kita harus mengenali dulu basic konsep dari sediaan farmasi. Karena kita sudah belajar basic farmasetik di Farmasetika 1, maka idealnya kita sudah memahami tipe-tipe dari sediaan yang ada di pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, ketika kita mematahkan suatu tablet, kita harus pahami dulu konsekuensi apa. Apakah ini tablet immediate release atau tablet modified release? Untuk tablet modified release tidak saya sarankan untuk dibagi sediaan tabletnya. Akan tapi kalau tabletnya itu immediate release dan dia tidak dikuting oleh enterik, maka kita bebas-bebas saja untuk melakukan proses compounding atau mengubah bentuk sediaan, misalkan dari tablet menjadi pulveres. Itu contoh sederhana salah satu dari aktivitas compounding ketika kita mematahkan suatu tablet. Kemudian yang kedua, kita mengubah sediaan tablet menjadi sediaan serbuk seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada sediaan-sediaan khusus yang memang tidak boleh kita ubah bentuk sediaannya, seperti tablet salut enterik, kemudian tablet sustain release, tablet prolong release, kemudian tablet oros, dan beberapa jenis sediaan lainnya. Karena ketika orang itu melihat sediaan tablet, ya mikirnya tablet itu obat. Padahal tablet itu adalah suatu device, adalah suatu alat untuk menghantarkan bahan aktif yang ada di dalam sediaan tersebut. Jadi saya tekankan sekali lagi, sediaan itu adalah device atau alat untuk menghantarkan bahan aktif. Artinya, device itu tergantung dari boot up kita. Mau kita rancang bagaimana device-nya itu tergantung kitanya. Oleh karena itu kita harus pahami dulu device yang akan kita gunakan itu seperti apa karakteristik dan profilnya. Jangan sampai kita nanti salah mengubah bentuk sediaan, misalkan tablet diubah jadi sediaan serbuk. Padahal di dalam suatu sediaan farmasi, misalkan yang disalut enterik tadi ya, kalau itu kita ubah jadi sediaan serbuk, kemudian nanti kita saring, lapisan kuting kita buang, bahan aktif yang tadi harusnya lepas di usus agar tidak kontak dengan asam lambung, dia terpapar langsung asam lambung. Efeknya apa? Obatnya jadi rusak. Kalau obatnya rusak, nanti obatnya tidak ngefek, sehingga obatnya itu nanti akan muncul subterapeutik. Ini perlu kita pahami ketika kita mengubah bentuk sediaan farmasi. Kemudian kita bergeser dari sediaan padat, misalkan kita ke sediaan semisolida, kita mencampur beberapa sediaan, itu juga akan ada problem. Seperti kita mencampur sediaan salep dengan sediaan gel atau krim, yang mana kita ketahui salep dan gel itu berbeda karakteristik, kemudian krim juga memiliki karakteristik yang berbeda, ada minyak dan ada airnya, maka harus kita perhatikan ketika mencampur dua sediaan tersebut. Ada trik-trik khusus yang perlu kita berikan ketika kita mencampur sediaan-sediaan tersebut. Oleh karena itu, kembali lagi ke basic farmasetik, kita harus reminder kembali ya. Kita harus ingat-ingat kembali, kita review kembali dasar farmasetika terkait dengan bentuk sediaan. Karena farmasetika itu adalah backbone-nya dari ilmu kefarmasian. Oleh karena itu perlu kita gali lebih dalam lagi terkait dengan beberapa bentuk sediaan dan karakteristik khususnya ini. Kemudian ada juga cara peracikan lain. Misalkan
Ketika kita meracik suatu sediaan farmasi, mintanya sirup, adanya sediaan tablet. Kita dipaksa harus mencampur sediaan tablet ini ke dalam sediaan sirup. Padahal kita tidak ketahui eksipien apa yang ada di tablet tersebut. Kemudian bagaimana cara mencampurnya? Jangan-jangan nanti ketika ditambahkan kemerampul semua, ngapung di atas semua. Ini akan menjadi suatu problem ketika kita mencampur sediaan farmasi semacam itu. Pada proses peracikan, yakni pengenceran sediaan. Kadang potensinya tidak sesuai yang kita inginkan, makanya kita encerkan. Kadang juga bisa kita pekatkan, seperti serbuk rekonstitusi, itu bisa kita pekatkan. Jadi, pada proses pengenceran sediaan ini kita harus paham terlebih dahulu apa yang akan kita encerkan. Apakah dari padatan ke cairan atau cairan ke cairan? Kalau dari cairan ke cairan lebih mudah. C1V1, C2V2 dengan C itu konsentrasinya, V itu volume yang kita inginkan. Jadi nanti sudah bisa kita encerkan sesuai dengan konsentrasi atau sesuai dengan potensi dari sediaan yang kita inginkan. Itu terkait dengan pengenceran sediaan. Tapi kalau pengencerannya padat ke cair, harus kita pertimbangkan faktor densitas nyatanya atau true density-nya. Karena ketika ada suatu serbuk itu punya volume ya. Volumenya itu bukan hanya volume serbuk saja. Tapi ada volume serbuk padatan dan ada volume rongga-rongga udaranya. Itu harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses compounding, utamanya serbuk rekonstitusi. Jadi serbuk rekonstitusi itu adalah suatu serbuk yang mana dia nanti akan ditambahkan suatu medium atau pembawa. Bisa air, bisa larutan steril, tergantung dari apa yang direkonstitusi. Misalkan sirup amoksisilin itu disimpan dalam bentuk dry syrup. Berarti dia serbuk rekonstitusi, nanti kita tambahkan dengan air. Ketika penambahan ini harus kita pahami dulu bahwa volume yang kita tambahkan itu nanti sampai berapa mili. Itu harus jelas. Makanya di dalam serbuk rekonstitusi, jangan sampai kita semua menambahkan air itu sampai garis batasnya itu dilarang sekali. Makanya kita harus cek di labelnya, ditambah berapa mili. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada suatu garis yang ada di botol atau di label itu nanti bisa salah tempel atau salah produksi botol, maka nanti bisa menyebabkan ketidaktepatan dosis. Oleh karena itu kita harus melihat banyaknya air yang ditambahkan. Serbuknya kelihatan setengah botol kok. Untuk mencapai 60 mili itu perlu ditambahkan 52 mili. Memang setengah botol itu volumenya 8 mili, tidak seperti itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita harus pertimbangkan true density-nya. Karena itu nanti akan mempengaruhi true volume-nya. Jadi volume nyatanya akan terpengaruh karena di dalam suatu serbuk itu yang kita ukur volumenya itu bukan serbuknya saja, tapi ada rongga udaranya. Oleh karena itu, pada proses rekonstitusi harus kita perhatikan. Selain itu, pada proses rekonstitusi juga harus kita perhatikan ketika kita merekonstitusi suatu sediaan steril. Karena suatu sediaan itu dibuat serbuk itu karena aspek stabilitas. Jadi ketika mau digunakan, baru kita tambahkan pembawa. Agar apa? Aspek stabilitasnya lebih terjaga. Kalau itu kita rancang dalam bentuk sediaan larutan, sirup, atau suspensi dari awal, maka obatnya bisa rusak. Oleh karena itu, sediaan farmasi tersebut disimpan dalam bentuk serbuk. Ketika akan digunakan, jadi seketika akan digunakan, baru diencerkan, kemudian diberikan. Itu adalah cara penggunaan serbuk rekonstitusi. Artinya, pada proses rekonstitusi ini harus kita perhatikan ketepatan penambahan mediumnya. Jangan sampai kebanyakan atau jangan sampai kurang. Karena konsekuensinya yang kita peroleh kalau kebanyakan otomatis nanti potensinya akan turun, dosisnya akan turun juga. Kalau kurang nanti potensinya akan meningkat. Jadi efek toksik mungkin juga bisa muncul. Kemudian kita beralih ke sediaan cair, itu ada pencampuran beberapa sediaan. Misalkan sediaan yang butuh perhatian khusus seperti suspensi ataupun emulsi, itu kita tambahkan dengan jenis sediaan lainnya seperti sirup ataupun yang lainnya. Tapi tidak mungkin sediaan suspensi dicampur sediaan salep karena tujuan penggunaannya berbeda.
Salep topikal, suspensi oral misalkan. Tapi ada juga suspensi yang buat topikal boleh-boleh saja, asal bisa mencampur antara salep dan sediaan suspensi. Yang terakhir yakni IV admixture. Jadi IV admixture ini adalah pencampuran berbagai jenis sediaan yang dimasukkan ke dalam intravena. IV itu singkatan dari intravena. Artinya misalkan ada injeksi A, injeksi B, injeksi C, begitu ya. Itu dicampur jadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam infus. Itu kita sebut dengan IV admixture, dan itu sering sekali dilakukan di rumah sakit. Dan beberapa aktivitas compounding ini merupakan tanggung jawab seorang farmasis untuk menjamin mutunya agar obat itu mampu memberikan efek terapeutik ketika dikonsumsi oleh pasien. Jadi semua aktivitas yang dilakukan pada proses compounding tadi itu akan mengubah kinerja dan stabilitas dari bentuk sediaan. Oleh karena itu kita harus pahami dulu untungnya apa serta konsekuensi apa ketika kita mencampur berbagai macam bentuk sediaan seperti itu. Untungnya apa? Yang pertama, kenapa kita harus mencampur sediaan? Karena kebutuhan dari persepan. Jadi resepnya itu butuhnya bagaimana? Apakah dicampur atau dipisah? Jadi kita dituntut untuk mencampur bentuk sediaan karena perintah dari resepnya. Mungkin pada waktu penggunaan, atau mungkin biar lebih fleksibel dalam proses administrasi itu juga bisa. Atau misalkan agar lebih fleksibel ya, misalkan beberapa bentuk sediaan itu konsumsinya ada 5 atau 6 tablet, kan repot sekali. Makan 6 tablet, ya sangat merepotkan sekali. Apalagi ketika makan 1 tablet, pasien ini dia punya kebiasaan harus minum 1 gelas. Nanti bisa kembung, jadi bisa kenyang gara-gara makan tablet. Jadi harus kita perhatikan terkait dengan aspek fleksibilitas ini. Kemudian bisa juga pencampuran berbagai macam sediaan ini atau bahan aktif ini agar dikonsumsi secara bersamaan itu ada efek aditif, ada efek sinergisme yang pengen diperoleh. Kalau aditif itu efek tambahan. Aditif itu gambarannya sederhananya begini. 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu aditif. Jadi efek A50, efek B50 nanti jadinya efek totalnya 100. Kalau sinergisme, 1 ditambah 1 sama dengan 3. Artinya, misalkan kalau efek A ini 50, efek B50 ditambahkan, efeknya bukan 100, tapi malah jadi 150. Itu adalah sinergisme. Kalau lawannya antagonisme. Antagonisme itu 1 ditambah 1 sama dengan 50. Jadi kesimpulannya, efek aditif itu adalah efek tambahan yang diperoleh ketika kita mengkonsumsi obat secara bersamaan. Kemudian, efek sinergisme itu adanya efek tambahan, dan pertambahannya ini adalah reaksi antara suatu obat dengan obat lain, mungkin karena bekerja di target aksi obat yang sama. Sehingga efeknya ini saling menguatkan. Jadi efeknya ini menguatkan, kuncinya di situ. Kalau efeknya menguatkan, nanti otomatis therapeutic income yang diperoleh itu lebih besar. Dan lawannya kalau antagonisme, itu ketika kita konsumsi obat secara bersamaan, maka efeknya ini saling menurunkan. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau aditif itu tambahan, sinergisme itu adalah menguatkan, antagonisme itu menurunkan. Bisa juga keuntungan lain yang bisa kita peroleh, yakni dual therapeutic objective. Jadi kita pengen aksi ganda ketika kita minum obat biar lebih fleksibel. Makanya obat itu harus dibuat dalam satu bentuk sediaan, biar tidak repot. Seperti kita ketahui, ada obat pilek, obat panas, obat batuk, ada obat alergi, gabung jadi satu, itu kan multiple action, bukan lagi dual therapeutic, tapi multiple therapeutic objective, digabungkan jadi satu, biar lebih efektif. Tidak minum banyak obat begitu. Jadi akan lebih efektif. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kenyamanan dari pasien. Sekali lagi, seberapa bagus obat yang Anda rancang, seberapa bagus obat yang Anda racik, dan seberapa bagus dan hebat obat yang Anda produksi, kalau tidak diminum tidak akan ngefek. Oleh karena itu, pasien compliance ini adalah target pertama kita.
Karena obat itu bisa ngefek kalau obatnya diminum. Makanya pasien harus nyaman terlebih dahulu dengan obat ini. Begitu. Kemudian ada tujuan khusus misalkan untuk pasien pediatrik atau geriatrik. Itu butuh sediaan-sediaan yang memang tidak bisa mereka konsumsi tablet utuh, itu tidak bisa. Harus digerus kek, harus diubah dalam bentuk sediaan pulveres kek, harus dicampur dengan sirup dan seterusnya. Intinya beberapa golongan pasien tersebut itu harus diubah bentuk sediaannya. Kemudian simultan and adjuvant therapeutic effect. Jadi ketika kita mencampur bahan aktif dan bahan tambahan atau bahan satu dengan bahan yang lain, itu bisa jadi bahan aktif satu ini bisa menunjang efek terapeutik dari target tujuan terapinya. Misalkan, orang sakit gastritis, asam lambung, begitu ya, itu dikasih ranitidin plus anti-ansietasnya. Agar apa? Agar orang itu tidak cemas. Jadi dia akan tidur terlelap, kemudian nanti sakitnya ini relatif lebih berkurang. Itu adalah simultan therapeutic effect. Tapi kalau adjuvant therapeutic effect, ada bahan-bahan tambahan tertentu yang kita gunakan di dalam sediaan tersebut untuk sebagai efek penunjang. Misalkan, kita minum antihistamin. Antihistamin itu efeknya akan bekerja dengan optimal kalau kalsium intraseluler kita tinggi. Makanya bahan-bahan yang digunakan itu adalah ditambahkan kalsiumnya, bisa. Contoh sederhananya semacam itu. Itu adalah adjuvant therapeutic effect. Jadi efeknya ini nanti bisa untuk menunjang efek utama dari suatu obat. Bisa obat itu kita tambahkan atau bahan tambahan itu kita tambahkan ke dalam sediaan tersebut. Kemudian bisa juga regimen dosis yang tepat. Artinya apa? Daripada orang itu minum obat misalkan, minumnya obat amoxicillin 8 jam. Kemudian amoxicillin tidak boleh dicampur dengan obat yang lain. Yang lain minumnya 6 jam. 4 kali berarti sehari. Kan lebih repot nanti. Agar meningkatkan kepatuhan pasien, regimen dosisnya agar lebih enak, kalau sediaan itu bisa dicampur saja. Jadikan satu, sehingga pasien itu kenyamanannya meningkat. Sekali lagi, obat itu bisa menimbulkan efek kalau obatnya diminum. Oleh karena itu, pasien itu harus diyakinkan dulu mengkonsumsi obatnya. Kalau obatnya ada 5, 6, 7 bahkan, dan itu minumnya satu-satu, minumnya ribet, nanti bisa membuat pasien mah tidak akan diminum semua. Oleh karena itu, dibuat sederhananya saja. Kalau misalkan ada suatu reaksi yang itu bisa ditolerir, itu bisa kita abaikan. Tapi kalau reaksi tersebut itu bisa mengakibatkan hal yang fatal seperti obatnya tidak ngefek atau efek toksik, baru itu kita cegah ketika dalam proses compounding. Kemudian ada konsekuensi atau drawback yang akan kita peroleh ketika kita melakukan compounding dari suatu sediaan farmasi atau mencampur sediaan farmasi. Yang pertama, compatibility problem. Kompatibilitas itu sangat penting sekali, apalagi direct incompatibility. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahan tambahan apa yang ada di dalam sediaan A, bahan tambahan apa yang ada di dalam sediaan B. Taunya bagaimana? Ya kita harus tahu basic dari farmasetiknya. Kira-kira sediaan tablet umumnya itu apa? Dan kira-kira bahan aktif tersebut membutuhkan bahan penstabil apa? Nah nanti baru akan kita pikirkan ketika sediaan ini kita campurkan dengan sediaan liquid bagaimana, misalkan tablet ya, semacam itu. Karena aspek compatibility ini di compounding walaupun tidak terlalu kita pikirkan. Kenapa? Karena compatibility ini relatif tidak akan problem, karena compounding itu tujuannya terapeutiknya untuk waktu yang singkat, tidak disimpan dalam durasi waktu yang lama, sehingga indirect incompatibility ini relatif kita abaikan, tidak masalah asal tidak berakibat fatal ke terapinya. Akan tapi kalau direct compatibility harus kita waspadai. Misalkan nyampur sediaan A dicampur sediaan B, tiba-tiba jadi basah. Nanti pasien tidak akan minum sehingga obatnya tidak akan ngefek. Itu terkait dengan compatibility. Kemudian stability. Jadi ada beberapa sediaan itu yang memang dia dibuat dalam sediaan padat karena dia tidak stabil dengan adanya air. Ketika kita campur di dalam sediaan cairan, misalkan tablet ditambahkan dengan sirup, maka akan terjadi perubahan stabilitas.
Begitu juga kalau kita mengubah dari sediaan tablet menjadi serbuk, ada perubahan stabilitas di situ. Oleh karena itu, kita harus perhatikan aspek stabilitas ini yang menjadi konsekuensi ketika kita meracik suatu sediaan farmasi. Utamanya kita mencampur berbagai macam bentuk sediaan. Kemudian reaksi ikutan. Jadi reaksi ikutan ini sebenarnya tidak ada income. Tapi karena ada reaksi ikutan, misalkan bahan aktif A ini higroskopis, kemudian A tambah B ini sebenarnya aman-aman saja sediaannya. Tapi karena bahan B ini tadinya awalnya disalut biasa untuk melindungi dari udara luar, kemudian kita gerus, ternyata nanti dia nyerap lembab, maka membuat air yang diabsorpsi ini merusak bahan aktif di sediaan B. Nah, ini kita sebut dengan reaksi ikutan. Maka itu juga perlu kita waspadai. Kemudian, masalah stabilitas terkait dengan bahan aktifnya. Jadi tadi stabilitas dari bentuk sediaan ya, yang awal tadi kita diskusikan. Karena mengubah bentuk sediaan itu adalah mengubah stabilitas sediaan. Yang paling penting kita pahami adalah stabilitas dari bahan aktif juga. Karena bahan aktif ini yang menjadi penentu obat itu memberikan efek atau tidak. Makanya harus kita jamin stabilitasnya. Kita harus paham terlebih dahulu ketika kita mau mencampur suatu sediaan farmasi dan akhirnya jadi sediaan yang sudah ditentukan, maka kita harus paham dulu stabilitas bahan aktif di sediaan akhir ini bagaimana. Kalau dia tidak ada problem dan tidak ada masalah, ya oke-oke saja. Jadi kita harus pahami dulu terkait dari stabilitas dan permasalahan ketika kita mencampur bahan aktif dalam sediaan akhirnya. Kemudian yang terakhir, kombinasi yang tidak tepat dan tidak rasional, seperti kombinasi antara salep dan suspensi, salep dan emulsi itu tidak rasional. Maka jangan sampai misalkan di resep dibutuhkan bahan aktif chlorampenicol dicampur dengan sediaan sirup. Adanya salep chlorampenicol dicampur dengan sirup itu tidak rasional dan tidak tepat. Maka itu tidak boleh digunakan, ya. Kita harus pahami dulu, jangan sampai nanti melakukan hal yang fatal seperti contoh terakhir tadi. Itu sangat fatal sekali bagi seorang farmasis kalau mencampur sediaan yang demikian. Oleh karena itu perlu kita pahami dan perlu kita kuatkan terlebih dahulu basic farmasetik apa yang kita butuhkan utamanya di sediaan farmasi, kemudian apa problemnya ketika kita lakukan intervensi di dalam sediaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan aktif di farmasi itu banyak sekali. Artinya tidak ada patokan khusus. Jadi nanti ketika kita mau mencampur suatu sediaan farmasi, kita harus lihat aspek stabilitasnya. Itu paling penting. Karena itu nanti akan mempengaruhi kinerja atau performance dari suatu sediaan farmasi. Kemudian, apa solusinya untuk terjadinya campuran yang tidak bisa bercampur tadi? Yakni kita pisah sediaannya jelas. Jadi kalau ada bahan aktif yang memang dia merusak dari aspek stabilitas atau ada direct incompatibility, ya kita pisah sediaannya. Jadi terpaksa kita pisah. Yang kedua yakni kita bisa mengubah bentuk sediaannya dengan alternatif farmasetisnya. Jadi misalkan dibutuhkan tadi chlorampenicol, dia chlorampenicolnya pahit ya, maka kita bisa ubah jadi alternatif farmasetisnya, chloramphenicol palmitat. Bisa kita gunakan sedemikian rupa itu. Jadi alternatif farmasetis ini adalah suatu bentuk bahan aktif lain, tapi masih memiliki efek terapeutik yang sama, itu kita sebut dengan alternatif farmasetik. Kemudian ketika kita memilih alternatif farmasetik, itu nanti harus kita pahami terlebih dahulu tujuan penggunaannya bagaimana. Kalau tujuan penggunaannya tidak pas, maka obat itu tidak akan ngefek. Misalkan kita ambil chloramphenicol palmitat dipakai di kulit, itu tidak akan bisa ngefek. Kenapa? Karena di kulit tidak ada enzim yang bisa memutus ikatan antara chloramphenicol dan asam palmitat. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu terkait dengan alternatif farmasetis ini. Walaupun alternatif farmasetis ini kasusnya sangat sedikit, tapi kita harus menyiapkan strategi ketika kita bertemu kasus yang demikian ini. Kemudian, kalau memang sediaan itu tidak bisa campur, atau dia harus dicampur, tapi dengan kondisi yang ketat, maka harus kita berikan dengan informasi obat. Utamanya adalah
stabilitas dari obat dan kondisi penyimpanan. Karena kondisi penyimpanan ini sangat berpengaruh sekali terhadap apa? Terhadap bahan aktif itu nanti rusak atau tidak. Misalkan contoh paling sederhana saja, kita nyimpan insulin ya, insulin yang memang dia tidak stabil di kondisi ruang. Dia hanya stabil di suhu dingin 2-8. Sejam saja dia kepanasan di luar maka sudah rusak. Itu contoh sederhananya. Bisa juga ada obat-obat tertentu yang memang dia tidak boleh disimpan dalam kulkas. Harus kita berikan informasi obat terkait dengan stabilitas dari bahan aktif tersebut. Yang terakhir, misalkan ini terjadi problem, kalau kita campur juga problem, kalau kita pisah juga problem, kalau kita minum nanti berbarengan juga problem, maka solusi terakhir adalah kita kontak penulis resepnya. Kita sarankan. Jadi kita kontak itu, kita memberikan saran untuk mengganti alternatif terapeutik apa yang cocok dengan obat tersebut, sehingga dia tidak bermasalah dari aspek compoundingnya. Demikian diskusi kita pada topik permasalahan pencampuran pada proses peracikan sediaan farmasi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.